Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, buka hati kita, biar Roh Kudus bekerja, menyelidiki, meluruskan jalan-jalan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami selalu rindu dimurnikan oleh Tuhan, diluruskan jalan kami. Demikian oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, bekerjalah, bentuklah hati kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 3 ada 24 ayat, namun saya bagi menjadi 2 hari ini, ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Sampai di sini dulu pembacaan firman. Ayat 1 sampai dengan yang ke-13 berbicara tentang proses kejatuhan manusia dalam dosa. Dalam pembacaan ini tadi kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa karena tergoda. Tergoda oleh bujuk rayu ular, si iblis. Bapak Ibu, godaan selalu datang dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun, sebenarnya godaan terbesar itu berasal dari diri kita sendiri. Manusia sering penasaran, manusia sering ragu-ragu. Hal inilah yang kerap kali dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Di ayat 6 saya kutip sekali lagi. Dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya menggambarkan situasinya perempuan itu melirik-lirik buah itu. Jadi penasaran, jadi pengen mencoba. Dan kemudian iblis memberi peneguhan bahwa buah itu memang enak dipandang dan sedap. Lalu diputar balik, ditambah-tambah. Kalau makan buah itu, mereka menjadi berhikmat, bijaksana. Dan akhirnya manusia tidak tahan menghadapi godaan itu dan memakan buah terlarang itu. Apa yang terjadi? Adakah yang berubah setelah manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu? Ya, manusia menjadi berdosa. Ayat 7 menjelaskan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pengertian terbuka mata mereka adalah pengertian sejak saat itulah mereka mengenal keberadaan dosa. Sebelum manusia menjamah dosa, manusia tidak mengenal yang namanya dosa. Tetapi setelah manusia mengecap dosa, mereka terbuka mengerti artinya dosa.
Mereka menyadari artinya dosa, ketelanjangan mereka. Orang yang berdosa seperti orang yang dalam keadaan telanjang, merasa malu dan takut. Sebenarnya keadaan ini juga diciptakan Tuhan supaya manusia menutupi diri, mencari jalan keluar untuk menuntaskan rasa malu dan untuk mencari ketentraman, keamanan bagi dirinya. Jadi rasa malu dan rasa tidak aman menjadi takut sebenarnya juga adalah rambu-rambu untuk manusia mengerti dirinya dalam keadaan berdosa. Dan itu ditaruh Tuhan di dalam setiap hati nurani kita. Bila kita mengerjakan sesuatu dan akibatnya ada tuduhan rasa malu dalam diri kita, dan mulai rasa tidak aman timbul dalam diri kita, itu artinya kita dalam keadaan berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya manusia mohon ampun kepada Tuhan, menyadari keberdosaannya, mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kita baca tadi, Adam menyalahkan, Hawa menyalahkan, ular, tidak ada yang menyadari keberdosaan mereka. Tidak ada yang minta ampun, sehingga kemudian mendatangkan hukuman atas manusia. Besok kita akan mempelajari ayat 14-24 tentang akibat daripada dosa. Inilah berkat firman hari ini untuk kita memahami proses kejatuhan manusia dalam dosa, supaya kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Lebih waspada pada godaan dan menyadari kelemahan kita. Mohon ampun bila kita ada dalam dosa. Segera, jangan menunda-nunda untuk bertobat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami proses manusia jatuh dalam dosa. Semua itu tertulis supaya kami sebagai ciptaan baru dalam Yesus Kristus tidak mengulangi dosa yang sama. Karena tergoda, karena meragukan kebenaran-kebenaran-Mu, karena sembrono, menyepelekan kebenaran-kebenaran firman. Bimbinglah kami Allah Roh Kudus hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman-Mu dan mensyukuri karya Tuhan dalam diri kami. Mensyukuri karya Tuhan bagi kami. Terlebih kami sebagai umat tebusan-Mu. Kami hidup dalam taman Tuhan, yaitu hadirat-Mu Tuhan yang menjaga kami. Biar kami selalu dekat kepada Tuhan, menjaga komunikasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang Engkau selalu ada di hati kami, menegur, mengingatkan bila kami berbuat salah, bila kami tidak kudus, supaya kami memperbaharui diri kami selalu dalam pertobatan dan pengakuan dosa. Pimpinlah kami, ampuni segala dosa kami umat-Mu Tuhan. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Jauhkan dari segala pencobaan. Demikian doa kami merespon kebenaran firman hari ini. Tak lupa kami bawa dalam doa sepanjang hari ini penghidupan dari umat-Mu. Biar langkah hidup kami memuliakan Tuhan. Tutur kata, sikap, perbuatan kami memuliakan Tuhan. Pekerjaan kami hari ini Tuhan rahmati dan memuliakan Tuhan. Tutur kata, sikap, perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Dan tak lupa kami bawa dalam doa sebentar malam. Umat Tuhan membangun menara doa, menyadari bahwa kekuatan kami datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Oleh sebab itu kami berdoa
Setiap hari Kamis mohon kekuatan pimpinan penyertaan Tuhan. Dan tuntunan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani, urapi para pelayan musik pujian, dan bawa jemaat Tuhan berhimpun untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bersekutu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.